Setiap orang mendambakan kehidupan yang penuh keberlimpahan. Sebagian mengartikannya sebagai kekayaan materi, sebagian lagi memaknainya sebagai kesehatan, keluarga yang harmonis, batin yang damai, kesempatan yang baik, dan hidup yang dipenuhi keberuntungan. Namun dalam ajaran Buddha, keberlimpahan bukanlah hadiah yang datang secara kebetulan, melainkan buah dari benih-benih karma baik yang telah ditanam dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Seringkali kita bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya seolah selalu dimudahkan, sementara yang lain terus bergulat dengan kesulitan? Jawabannya tidak selalu terletak pada kerja keras semata, melainkan juga pada hukum sebab akibat karma yang bekerja tanpa memihak siapapun. Setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan adalah benih. Cepat atau lambat, benih itu akan tumbuh menjadi buah yang sesuai dengan sifatnya. Buddha mengajarkan bahwa karma bukanlah takdir yang mengikat, tetapi hukum alam yang memberi kesempatan kepada setiap makhluk untuk mengubah masa depannya. Dengan terus menanam kebajikan, seseorang sedang membangun fondasi bagi kehidupan yang lebih baik, bukan hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Tidak ada kebajikan yang sia-sia, sekecil apapun. Semua akan kembali kepada pelakunya pada waktu yang tepat. Karena itu, jika seseorang ingin mengundang keberlimpahan yang sejati, maka mulailah dengan memperbanyak sebab-sebab yang baik. Keberlimpahan yang paling indah bukan hanya memiliki banyak, melainkan mampu menjadi sumber manfaat bagi banyak makhluk. Berikut adalah 5 perbuatan baik yang dalam ajaran Buddha dikenal sebagai ladang kebajikan yang sangat besar dan dapat menjadi sebab lahirnya karma keberlimpahan. Pertama, melepaskan penderitaan makhluk hidup. Semua makhluk mencintai kehidupan. Burung ingin terbang bebas di angkasa, ikan ingin berenang di sungai yang jernih, rusa ingin berlari di hutan, dan bahkan seekor serangga kecil pun akan berusaha menghindari bahaya ketika hidupnya terancam. Dalam pandangan Buddha, tidak ada satupun makhluk yang menginginkan penderitaan atau kematian. Semua memiliki naluri yang sama, yaitu ingin hidup, merasa aman, dan terbebas dari rasa takut. Kesadaran inilah yang melahirkan welas asih, salah satu kualitas luhur yang menjadi jantung ajaran Buddha. Ketika seseorang menolong atau menyelamatkan kehidupan makhluk lain melalui praktik function yang dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggung jawab, sesungguhnya ia sedang melatih dirinya untuk melihat bahwa kehidupan bukan hanya milik manusia, melainkan milik semua makhluk tanpa terkecuali. Dari hati yang mampu menghormati kehidupan inilah benih-benih karma baik mulai bertumbuh. Makna function jauh melampaui tindakan melepaskan seekor hewan ke alam bebas. Hakikatnya adalah membebaskan makhluk dari penderitaan sekaligus membebaskan batin kita sendiri dari kekejaman, kebencian, dan keegeksan. Saat kita memilih untuk menyelamatkan kehidupan daripada merenggutnya, kita sedang mengikis akar-akar keserakahan dan kebencian yang selama ini menjadi penyebab penderitaan dalam samsara. Setiap tindakan yang lahir dari kasih sayang akan meninggalkan jejak dalam arus kesadaran kita. Lama-kelamaan, hati menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih damai, dan kebiasaan untuk mencintai kehidupan tumbuh secara alami. Inilah transformasi batin yang sesungguhnya, karena kebajikan bukan hanya mengubah keadaan di luar diri, tetapi terlebih dahulu mengubah kualitas hati orang yang melakukannya. Dalam hukum karma, setiap perbuatan memiliki akibat yang selaras dengan niat yang melahirkannya. Menyelamatkan kehidupan merupakan sebab yang sangat kuat bagi munculnya akibat yang membawa perlindungan, kesehatan, umur panjang, serta berbagai kondisi yang mendukung kehidupan. Bukan karena ada kekuatan gaib yang menghadiahkannya, melainkan karena hukum sebab dan akibat bekerja secara alamiah.
Sebagaimana seseorang yang menanam benih mangga tidak mungkin memanen pohon apel, demikian pula seseorang yang terus menanam kasih sayang akan menuai buah kebahagiaan sesuai dengan kualitas benih yang ia tanam. Mungkin hasilnya tidak selalu muncul seketika, tetapi tidak ada satupun kebajikan yang benar-benar hilang. Pada saat sebab dan kondisi telah matang, buah karma itu akan hadir sebagai perlindungan, kemudahan, kesempatan baik, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa manfaat dalam kehidupan. Namun, praktik Feng Shen juga harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Buddha tidak hanya mengajarkan welas asih, tetapi juga kebijaksanaan agar setiap kebajikan benar-benar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, pelepasan makhluk hidup hendaknya dilakukan tanpa merusak keseimbangan alam, tanpa menyebabkan penderitaan baru, dan tidak menjadi alasan bagi pihak tertentu untuk menangkap lebih banyak hewan demi memperoleh keuntungan. Esensi Feng Shen bukan terletak pada seremoni pelepasannya, melainkan pada niat tulus untuk mengurangi penderitaan makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti merawat hewan yang terluka, memberi makan makhluk yang kelaparan, mendukung pelestarian lingkungan, mengurangi tindakan yang menyakiti makhluk hidup, atau bahkan memilih gaya hidup yang lebih penuh kasih terhadap semua bentuk kehidupan. Semua itu merupakan praktik nyata dari cinta kasih yang diajarkan Buddha. Ketika kita menyelamatkan kehidupan makhluk lain, sesungguhnya kita juga sedang menyelamatkan kualitas batin kita sendiri. Dunia saat ini dipenuhi dengan persaingan, kekerasan, dan sikap saling memanfaatkan. Di tengah keadaan seperti itu, setiap tindakan welas asih menjadi cahaya yang mengingatkan bahwa manusia masih memiliki kemampuan untuk mencintai tanpa pamrih. Keberlimpahan yang sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, tetapi juga dari luasnya kasih sayang yang mampu kita berikan kepada sesama makhluk. Hati yang dipenuhi welas asih akan menjadi magnet bagi karma-karma baik, karena alam semesta moral bekerja selaras dengan hukum sebab dan akibat. Ketika kita memberi kesempatan hidup kepada makhluk lain, pada saat yang sama kita sedang menanam sebab-sebab bagi kehidupan yang lebih damai, lebih sehat, lebih panjang umur, dan lebih diberkahi. Itulah sebabnya, melepaskan penderitaan makhluk hidup bukan sekadar sebuah perbuatan baik, melainkan sebuah latihan spiritual yang menuntun kita semakin dekat kepada kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati. Kedua, menolong orang lain yang sedang dalam kesusahan. Tidak semua orang menjalani kehidupan yang mudah. Di balik senyum yang tampak di wajah, seringkali tersembunyi beban yang tidak terlihat oleh mata. Ada yang kehilangan pekerjaan dan tidak tahu bagaimana memberi makan keluarganya esok hari. Ada yang bergumul dengan penyakit yang menguras tenaga dan harapan. Ada yang terlilit utang, kehilangan orang yang dicintai, atau hidup dalam kesepian yang begitu dalam hingga merasa tidak lagi memiliki tempat untuk bersandar. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan duniawi tidak pernah terlepas dari dukkha, ketidakpuasan, penderitaan, dan berbagai keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Karena itulah, ketika kita bertemu dengan seseorang yang sedang mengalami kesulitan, janganlah terburu-buru menghakimi atau berpaling. Bisa jadi, kehadiran kita dengan sedikit kepedulian adalah jawaban atas doa yang diam-diam dipanjatkannya. Dalam ajaran Buddha, praktik dana atau kemurahan hati merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun karma baik. Namun, dana bukanlah semata-mata tentang memberikan uang atau harta benda. Memberikan makanan kepada mereka yang kelaparan, membantu biaya pendidikan anak yang kurang mampu, mendonorkan darah, menyumbangkan tenaga untuk pekerjaan sosial, mendengarkan seseorang yang sedang terluka batinnya, mengucapkan kata-kata yang menguatkan, atau sekadar hadir menemani seseorang yang merasa sendirian. Semuanya adalah bentuk pemberian yang memiliki nilai kebajikan yang sangat besar. Terkadang,
apa yang tampak kecil bagi kita justru menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi orang lain. Sebab yang dibutuhkan manusia tidak selalu materi, melainkan juga perhatian, kasih sayang, dan keyakinan bahwa dirinya tidak menghadapi penderitaan seorang diri. Bayangkan sebuah perjalanan di bawah terik matahari yang menyengat. Seorang musafir yang kehausan tidak membutuhkan sebuah danau yang luas untuk menyelamatkan hidupnya. Seringkali, hanya seteguk air yang diberikan pada saat yang tepat sudah cukup untuk mengembalikan harapannya dan membuatnya mampu melanjutkan perjalanan. Demikian pula dalam kehidupan. Pertolongan yang kita anggap sederhana bisa menjadi titik balik bagi kehidupan seseorang. Sebuah senyuman yang tulus dapat mengusir keputusasaan. Sebuah kata penyemangat dapat membangkitkan seseorang yang hampir menyerah. Sebuah uluran tangan dapat menyelamatkan masa depan sebuah keluarga. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebajikan hanya karena nilainya terlihat kecil. Dalam hukum karma, bukan besarnya pemberian yang menentukan kekuatan buahnya, melainkan kemurnian niat yang melandasinya. Sesungguhnya, ketika kita menolong orang lain tanpa pamrih, kita bukan hanya meringankan penderitaan mereka, tetapi juga sedang menyembuhkan batin kita sendiri. Keserakahan perlahan berubah menjadi kemurahan hati, keakuan berubah menjadi kepedulian, dan keterikatan pada diri sendiri mulai melebur menjadi rasa persaudaraan dengan semua makhluk. Buddha mengajarkan bahwa batin yang murah hati adalah batin yang lapang. Orang yang terbiasa memberi tidak mudah dikuasai rasa takut kehilangan, karena ia memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa banyak manfaat yang dapat diberikan kepada sesama. Semakin seseorang melatih kemurahan hati, semakin ia terbebas dari belenggu ego yang selama ini menjadi akar dari banyak penderitaan. Hukum karma bekerja dengan cara yang sangat halus, tetapi tidak pernah keliru. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita ketika sebab dan kondisi telah matang, meskipun seringkali melalui jalan yang tidak kita duga. Pertolongan yang kita berikan hari ini mungkin berubah menjadi kesempatan baik di masa depan, perlindungan saat menghadapi bahaya, rezeki yang datang pada waktu yang tepat, atau hadirnya orang-orang yang membantu kita ketika kita sendiri berada dalam kesulitan. Inilah mengapa menolong sesama disebut sebagai salah satu sebab lahirnya karma keberlimpahan. Alam semesta moral bekerja laksana gema di sebuah lembah. Apa yang kita suarakan akan kembali kepada kita. Jika yang kita sebarkan adalah kasih sayang dan kepedulian, maka cepat atau lambat kehidupan pun akan mengembalikan gema yang sama dalam bentuk kebahagiaan, perlindungan, dan keberlimpahan yang tidak selalu dapat diukur dengan harta benda, tetapi selalu dapat dirasakan oleh hati yang penuh kebijaksanaan. Ketiga, membalas jasa budi orang tua. Buddha mengajarkan bahwa jasa orang tua sangatlah besar. Mereka adalah pintu kehidupan, orang pertama yang merawat, melindungi, mengorbankan tenaga, waktu, dan kasih sayang agar anak dapat tumbuh menjadi manusia yang baik. Bahkan pengorbanan mereka seringkali tidak dapat dibalas hanya dengan harta benda. Membalas jasa orang tua bukan hanya memberi nafkah ketika mereka telah lanjut usia. Yang lebih penting adalah menghormati mereka, merawat mereka dengan kasih, berbicara dengan lembut, menjaga nama baik keluarga, serta membimbing mereka menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh kebajikan. Anak yang mampu menjadi pribadi yang bermoral sesungguhnya sedang memberikan penghormatan terbesar kepada orang tuanya. Dalam berbagai khotbah, Buddha menjelaskan bahwa seseorang sulit membalas jasa orang tua hanya dengan pelayanan materi. Balasan yang paling mulia adalah membantu mereka bertumbuh dalam keyakinan yang benar, kebajikan, kemurahan hati, dan kebijaksanaan sehingga mereka memperoleh kebahagiaan sejati.
Ketika seseorang berbakti kepada orang tua dengan hati yang tulus, ia sedang menanam karma yang membawa umur panjang, keharmonisan keluarga, penghormatan dari orang lain, serta kehidupan yang penuh berkah. Sebab siapa yang menghormati sumber kehidupannya, akan dihormati pula oleh kehidupan itu sendiri. Sebelum kita lanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan Dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, menyokong kehidupan orang yang sedang menjalankan hidup suci. Di tengah dunia yang penuh kesibukan, masih ada orang-orang yang memilih meninggalkan kenyamanan duniawi demi memperdalam praktik spiritual, mempelajari Dhamma, menjaga sila, dan membimbing masyarakat menuju jalan kebajikan. Mereka menjalankan hidup suci bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga agar cahaya Dhamma tetap menerangi dunia. Dalam tradisi Buddhis, mendukung kehidupan para bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, atau mereka yang dengan tulus menjalankan kehidupan suci merupakan ladang kebajikan yang sangat besar. Dukungan dapat berupa makanan, jubah, obat-obatan, tempat tinggal, maupun kebutuhan lain yang menunjang kehidupan mereka. Sesungguhnya, ketika seseorang menopang kehidupan mereka yang menjaga Dhamma, ia juga sedang ikut menjaga agar ajaran Buddha tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Manfaat dari kebajikan tersebut tidak berhenti pada satu individu, tetapi menyentuh banyak kehidupan yang memperoleh manfaat dari penyebaran Dhamma. Karma dari kebajikan ini seringkali berupa bertambahnya kebijaksanaan, kemudahan bertemu guru yang baik, berkembangnya pemahaman spiritual, serta munculnya berbagai kondisi yang mendukung kemajuan hidup lahir maupun batin. Kelima, menyokong pembangunan tempat ibadah dan fasilitas umum. Sebagai bagian terakhir, namun sama sekali tidak kalah penting dibandingkan keempat kebajikan sebelumnya, adalah menyokong pembangunan tempat ibadah dan berbagai fasilitas umum yang memberikan manfaat bagi banyak makhluk. Dalam ajaran Buddha, kebajikan yang menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat merupakan ladang jasa yang sangat besar karena dampaknya tidak berhenti pada satu orang, melainkan terus mengalir kepada siapa saja yang menerimanya. Tempat ibadah menjadi ruang bagi manusia untuk menenangkan batin, mendengarkan Dhamma, bermeditasi, memperdalam kebijaksanaan, serta menumbuhkan cinta kasih. Di sisi lain, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, sumber air bersih, taman, jalan, perpustakaan, dan berbagai sarana sosial menjadi penopang kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang dapat hidup dengan lebih baik. Ketika kita ikut berkontribusi dalam mewujudkan semua itu, sesungguhnya kita sedang memperluas manfaat kebajikan kita jauh melampaui kepentingan diri sendiri. Keistimewaan dari kebajikan ini adalah buahnya terus bertambah selama tempat tersebut masih memberikan manfaat. Bayangkan sebuah vihara yang dibangun melalui gotong royong dan dana dari banyak umat. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan hingga ratusan tahun kemudian, masih ada orang yang datang untuk bermeditasi, mendengarkan Dhamma, melaksanakan kebaktian, belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan menumbuhkan kebajikan di tempat itu. Setiap kali ada hati yang menjadi lebih damai,
setiap kali ada seseorang yang meninggalkan kebencian setelah mendengar Dhamma, setiap kali ada makhluk yang terdorong melakukan kebajikan karena tempat itu, maka mereka yang pernah ikut membangunnya pun turut memperoleh bagian dari aliran kebajikan tersebut. Demikian pula ketika seseorang membantu membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, setiap manfaat yang diterima masyarakat menjadi sebab bertambahnya kebajikan yang terus mengalir tanpa harus diminta. Buddha mengajarkan bahwa karma tidak hanya dinilai dari besar kecilnya pemberian, tetapi juga dari luasnya manfaat yang dihasilkan. Oleh karena itu, menyokong pembangunan sarana yang digunakan oleh banyak orang sering dianalogikan seperti menanam sebuah pohon rindang di tepi jalan. Orang yang menanamnya mungkin tidak pernah mengenal siapa saja yang akan berteduh di bawahnya. Ia mungkin tidak menyaksikan secara langsung anak-anak yang bermain di bawah naungannya, musafir yang beristirahat karena kelelahan, atau orang tua yang menikmati kesejukannya. Namun pohon itu terus memberikan manfaat tanpa memilih siapa yang layak menerimanya. Begitu pula kebajikan yang dilakukan demi kepentingan bersama. Ia terus berbuah, bahkan ketika nama pemberinya telah lama dilupakan. Inilah keindahan karma baik. Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk tetap menghasilkan buah. Lebih dalam lagi, kebajikan ini melatih kita untuk melepaskan keterikatan terhadap kepemilikan. Dunia sering mengajarkan manusia untuk membangun sesuatu demi nama, kehormatan, atau warisan pribadi. Namun Dhamma mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebajikan yang paling luhur justru lahir ketika seseorang mampu memberi tanpa melekat pada pujian, tanpa berharap dikenang, dan tanpa mengharapkan balasan. Ia merasa berbahagia bukan karena namanya dipahat di atas batu peresmian, melainkan karena mengetahui bahwa apa yang diberikannya telah menjadi sebab bagi banyak makhluk untuk hidup lebih baik. Hati seperti inilah yang perlahan terbebas dari keserakahan dan semakin mendekati kualitas batin para insan bijaksana. Menyokong pembangunan tempat ibadah dan fasilitas umum bukan sekadar memberikan dana untuk mendirikan sebuah bangunan, tetapi merupakan investasi spiritual yang terus menghasilkan buah karma keberlimpahan. Selama masih ada orang yang memperoleh manfaat dari tempat yang kita bantu bangun, selama masih ada makhluk yang belajar Dhamma, memperoleh pendidikan, mendapatkan pengobatan, menyeberangi jembatan dengan aman, atau menikmati air bersih karena kebajikan tersebut, selama itu pula aliran karma baik terus bertambah. Inilah bentuk kemurahan hati yang melampaui batas ruang dan waktu. Ia menjadi warisan kebajikan yang hidup, menghubungkan satu generasi dengan generasi berikutnya, serta menjadi pengingat bahwa kehidupan yang paling bermakna bukanlah kehidupan yang hanya mengumpulkan kekayaan, melainkan kehidupan yang meninggalkan manfaat bagi sebanyak mungkin makhluk. Dan di antara berbagai bentuk keberlimpahan yang dapat dimiliki manusia, tidak ada yang lebih mulia daripada menjadi sebab bagi lahirnya kebahagiaan dan kesejahteraan banyak orang. Keberlimpahan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang berhasil kita kumpulkan, melainkan seberapa banyak manfaat yang berhasil kita hadirkan bagi kehidupan. Harta dapat habis, kedudukan dapat berubah, dan pujian dapat menghilang. Namun karma baik akan terus mengikuti kita, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan pemiliknya. Kelima perbuatan baik ini mengajarkan bahwa jalan menuju kehidupan yang penuh berkah selalu dimulai dari hati yang penuh welas asih. Saat kita menyelamatkan kehidupan, menolong sesama, berbakti kepada orang tua, menopang kehidupan suci, dan membangun sarana bagi kemaslahatan banyak orang, sesungguhnya kita sedang membangun dunia yang lebih baik sekaligus memperindah perjalanan batin kita sendiri. Jangan menunggu menjadi kaya untuk berbuat baik. Jangan menunggu memiliki waktu luang untuk menolong. Jangan menunggu hidup sempurna untuk mulai menanam kebajikan.
Setiap senyuman yang tulus, setiap bantuan yang ikhlas, setiap niat baik yang diwujudkan dalam tindakan adalah benih karma yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon keberlimpahan dalam kehidupan kita. Semoga kita semua semakin memahami bahwa kebahagiaan tidak pernah lahir dari menggenggam, melainkan dari memberi. Semoga hati kita semakin lembut oleh welas asih, semakin terang oleh kebijaksanaan, dan semakin mantap melangkah di jalan Dhamma. Dengan terus menanam kebajikan hari demi hari, semoga keberlimpahan yang kita terima bukan hanya berupa kemakmuran duniawi, tetapi juga kedamaian batin, kebijaksanaan yang mendalam, serta kebahagiaan sejati yang tidak dapat digoyahkan oleh perubahan apapun. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.